tidak kalah penting, berperan sebagai kunci siklus nutrisi. Jadi mikroba itu ujung tombak siklus nutrisi ya di perairan, baik di laut maupun di perairan darat, air tawar. Juga bisa dieksplorasi si potensi-potensinya tersebut ya. Salah satunya kandungan-kandungan enzimnya dan kandungan yang lainnya gitu. Nanti kita lanjutkan. Salah satu peran ya kalau di ekosistem itu salah satu peran yang pernah kita bahas di awal pertemuan adalah siklus nutrisi. Untuk proses apa? Kira-kira mikroba di awal kan kita pernah bahas siklus nutrisi ya. Nah, mikroba itu peranannya salah satunya untuk proses apa tuh di siklus nutrisi? Proses penguraiannya, Bu. Ya, betul ya. Proses penguraian atau proses dekomposisi. Salah satunya dekomposisi senyawa organik menjadi senyawa inorganik ya. Jangan lupa di mana senyawa organik ini kalau tidak diurai ya di air, dia akan menjadi toksikan. Jadi toksikan tuh ada toksikan yang berupa senyawa organik gitu. Salah satunya minimal kalau ada penumpukan senyawa organik di air itu akan menghasilkan amonium ya, gas amonium dan senyawa amonium yang dia toksik sebenarnya, dia tuh toksik. Nah nanti dengan keberadaan mikroba degradator nitrogen organik, maka amonium ini akan diurai oleh sekelompok bakteri nitrifikasi ya namanya, akan diurai menjadi senyawa inorganik ya. Yang tadinya toksik gitu, organik bersifat toksik, amonium bersifat toksik, maka kalau dia sudah berubah senyawa menjadi inorganik, maka dia statusnya itu jadi berubah menjadi nutrisi gitu ya, subhanallah, menjadi sumber nutrisi. Nah, itulah makanya dibilangnya tuh mikroba itu ujung tombak. Kenapa ujung tombak dalam siklus nutrisi? Karena sebelum peran mikroba itu ada peran-peran organisme lain yang level trofiknya dia lebih tinggi ya. Ditandai dengan ukuran organismenya lebih tinggi. Jadi pengurai organik tuh nggak sekonyong-konyong oleh mikroba sih sebetulnya. Ada organisme-organisme lain yang nanti akan berperan di dalam proses penguraian organik tersebut, seperti invertebrata ya, larva-larva serangga yang akan membantu memperhalus atau memperkecil sampah-sampah organik ya. Nanti kalau udah halus, sudah kecil, baru tuh giliran si mikroba untuk mendegradasi. Itu salah satu ya perannya. Nah, yang kedua ada peran-peran enzimatis ya. Ada senyawa-senyawa yang bisa kita manfaatkan di darat gitu untuk keperluan manusia ya, eksplorasi. Jadi untuk eksplorasi senyawa-senyawa, baik senyawa ekstraseluler maupun senyawa intraseluler ya. Nah, sekarang kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu ke yang makro nih, yang makro. Tapi ini slide-nya nggak muncul item ya, di saya item, saya keluar dulu ya. Ini muncul nggak teman-teman? Enggak, Ibu. Oh iya, sama. Sebentar ya. Mungkin laptopnya kepanasan. Nah, itu sudah saya ini ya, sudah saya share di grup. Jadi teman-teman kalau pakai HP silahkan dibuka sendiri PDF-nya. Jadi materi ini, makroalga ini akan 2 pertemuan juga sama. Walaupun nanti akan diseling sama mikroba lagi ya di minggu depan dan di minggu depannya. Itu ini pertemuan ke-7 ya, Aldi ya? Saya salah nih. Salah. Iya, Bu. Saya ingat kemarin kan udah sama Bu Fia ya. Pertemuan 7, berarti ini pertemuan 7 sampai 8 ya.
Teman-teman nanti PDF-nya saya ganti ya. Sebentar saya ganti dulu supaya tidak lupa. Jadi ini pertemuan 7 dan 9 UTS ya. Berarti 7 kita ini pertemuan 8 UTS ya? Iya, Ibu. Pertemuan 8 UTS. Berarti ini kita pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti setelah UTS ada mikroba lagi. Berarti ini pertemuan 7 dan 10 atau 7 dan 11 ya. Nanti dikondisikan. Apakah nanti Bu Fia dulu atau saya dulu? Setelah UTS urutannya. Tujuh dan 10. Nggak kerasa ya udah UTS lagi. Nah, ini sudah muncul? Sudah, Bu. Baik. Kalau kemarin kita sempat membahas mikroalga, nah sekarang kita masuk ke makroalga. Apa itu makroalga? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah dengar, Bu. Seperti apa contohnya? Biasanya kalau Rumput laut bukan, Bu? ya. Ya, kalau orang awam ya biasanya menyebutnya rumput laut ya. Rumput laut tuh yang seperti apa? Suka digunakan untuk apa biasanya? Obat kecantikan, Ibu. Terus? Agar. Agar-agar ya. Iya. Kalau yang di pantai ya ada ekosistem yang seperti rumput, itu rumput laut bukan? Bukan, padang lamun bukan, Bu. Ya, itu padang lamun, jangan lupa ya. Jadi kalau padang lamun itu sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya itu lebih cocok ya, seagrass ya. Jadi sea itu laut, grass itu rumput. Jadi sebenarnya rumput lautnya bahasa Inggris itu dia padang lamun, seagrass ya. Cuma kalau rumput lautnya orang Indonesia itu tuh maksudnya makroalga yang jelly-jelly itu. Yang bentuknya seperti jelly digunakan, terkenalnya penggunaan untuk agar itu ya. Nanti kita lihat bagaimana sih perkembangan pemanfaatan makroalga ya atau rumput laut ini di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah, dan serunya rumput laut ini memang masih harus dikultur di laut ya, masih harus in situ gitu, belum bisa ex situ. Walaupun secara buatan sudah bisa dikultur, tetapi tetap masih harus di laut. Biasanya orang-orang ya para pembudidaya lokal itu dia mengkultur rumput laut itu dengan cara memasang tali panjang gitu di pantai. Cuma sayangnya kalau yang konvensional dia ngebabat padang lamunnya itu seagrass tadi ya, ngebabat seagrass tadi terus ditanam rumput laut pakai tali ya. Jadi nggak ditanam kayak seagrass, kayak lamun, kayak padang lamun ditanamnya di substrat, di pasir tuh bukan. Tapi rumput laut itu di tali gitu ya, memasang tali-tali di perairan, ngambang gitu. Nah, sekarang kita diskusi ya mengenai diversity-nya, ya kita kenalan
apa saja sih jenis-jenisnya, walaupun tidak akan sempat dibahas semua karena banyak jenisnya, tapi kita lihat jenis-jenis yang sering digunakan untuk dieksplorasi gitu. Nah, lalu biologinya ya, seperti apa dari masing-masing jenis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaannya ya. Ini kegunaannya yang pertama sebagai sumber makanan, lalu sebagai sumber bahan bakar ya, biofuel. Lalu yang terakhir ini kemungkinan di pertemuan selanjutnya ya, tidak akan sempat di pertemuan sekarang, mengenai potensi kandungan polisakaridanya gitu. Jadi nanti kita lihat polisakarida itu apa sih, lalu potensinya itu digunakan oleh manusia itu sebagai apa gitu, si senyawanya, hasil ekstraknya. Nah, rekan-rekan, orang-orang biasanya mengklasifikasikan makroalga secara sederhana berdasarkan warna gitu ya. Jadi kalau secara ilmiah kita mengklasifikasikannya berdasarkan family ya, lalu nanti berdasarkan masuk ke setelah family genus ya, setelah genus itu spesies. Genus itu nama depannya spesies ya. Kalau kita belum tahu spesiesnya, biasanya kita tulis genus aja ya. Genus SP gitu. Kalau genus SP artinya dia itu baru ketemu nama genusnya saja. Tapi kalau sudah lengkap nama spesiesnya berarti itu sudah nama spesies. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah makroalga atau rumput laut ini termasuk ke dalam tumbuhan air atau bukan? Iya, bukan, Bu. Iya. Nah, coba ada yang jawab iya ke dalam tumbuhan air. Yang lain bagaimana? Alga itu protista bukan, Bu? Nah, ada yang bilang protista, ya. Jadi bagaimana? Masuk tumbuhan atau bukan? Kalau tumbuhan itu kingdomnya apa? Plantae, Bu. Kingdomnya plantae ya. Jadi kalau makroalga atau rumput laut itu masuk ke dalam tumbuhan, kategori tumbuhan atau bukan? Bukan. Iya ya, jadi hati-hati. Makroalga ini tidak termasuk ke dalam kategori tumbuhan ya. Kenapa dia tidak masuk dalam kategori tumbuhan air? Syaratnya organisme itu dikategorikan sebagai tumbuhan, dia harus punya apa? Klorofil. Punya apa? Klorofil. Klorofil. Kalau makroalga ini punya klorofil nggak? Punya, Ibu. Punya. Dia mampu berfotosintesis ya. Berarti bukan syarat dikategorikan sebagai tumbuhan tuh klorofil. Apa coba kira-kira? Coba dipikir-pikir lagi. Syarat disebut sebagai tumbuhan, organisme tersebut harus memiliki apa tuh? Ada berapa? Ada 3 ya syaratnya. Padahal kan makroalga mirip tumbuhan ya. Bahkan ada yang sangat mirip tumbuhan gitu. Dia harus tumbuhnya di substrat, tempel, nanam gitu ya, ditanam di substrat, di pasir gitu, di dasar. Tapi dia bukan tumbuhan. Karena apa dia? Karena makroalga nggak punya apa? Nggak punya dinding sel, Ibu. Makroalga itu punya dinding selnya. Nah, secara morfologi dari kasat mata aja yang terlihat oleh mata. Tidak ada akar daun, Ibu.
Nah, jadi syarat organisme dinyatakan sebagai atau dikategorikan sebagai tumbuhan, dia itu harus memiliki akar, ditulis ya, akar, batang, dan daun sejati. Jadi karena makroalga ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai tumbuhan ya, gitu. Dia bisa masuk ke dalam kategori talopita ya, tapi nggak bisa sebagai tumbuhan. Jadi nanti hati-hati teman-teman kalau ada tugas lalu browsing-browsing di internet masih ada yang menyebutkan sebagai tumbuhan, berarti itu salah. Kalau di bahasa Inggris nanti ada yang suka bilang plant-like. Apa tuh plant-like? Microalgae misalnya is plant-like organism gitu. Bener nggak? Plant-like. Plant itu kan tumbuhan ya. Plant-like. Apa tuh plant-like? Seperti tumbuhan. Ya, seperti tumbuhan ya. Jadi itu masih betul, masih boleh. Karena dia cuma bilang seperti tumbuhan. Karena saya menemukan itu di beberapa literatur, artikel gitu ya, internasional. Nah, itu masih boleh gitu ya. Takutnya teman-teman menyalahkan karena saya bilang bukan tumbuhan, terus ada artikel yang bilang plant-like juga disalahkan. Jadi itu hati-hati ya, dia cuma bilang seperti tumbuhan. Itu boleh ya menyebutkan seperti itu. Nah, baik, bagus ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kelompok pigmennya ya. Merah, coklat, dan hijau. Red, brown, green. Nah, sebetulnya si pengelompokan ini berdasarkan pigmen yang dominan. Jadi, kalaupun dia merah, apakah dia hanya memiliki pigmen merah? Tidak, Ibu. Tidak. Kira-kira dia punya pigmen apa lagi selain merah? Coklat. Lalu yang pasti punya pigmen apa lagi? Hijau. Hijau. Kenapa? Fotosintesis. Ya, karena dia perlu melakukan proses fotosintesis, gitu ya. Jadi nanti kalau ada spesies-spesies, teman-teman bisa memperdalam sendiri dia punya pigmen apa saja. Walaupun dia terlihat secara kasat mata itu berwarna merah, berwarna coklat gitu ya. Tetapi bukan berarti dia punya satu pigmen. Ya, bisa komposisinya bisa bermacam-macam ya, bisa beda-beda masing-masing spesies. Oke. Lalu bagian tubuhnya itu dinamakan talus, ya. Dinamakan talus. Jadi karena dia tuh nggak bisa disebut akar, daunnya juga yang mirip daun tidak bisa disebut sebagai daun, yang mirip batangnya juga bagian batang yang mirip batang tidak bisa dinamakan sebagai batang, maka si kelompok bodinya ini ya, si struktur bodinya ini dinamakan keseluruhannya itu sebagai talus. Nah, selanjutnya pola hidupnya ada yang bentik ya. Bentik itu apa? Masih ingat? Kalau mikroalga kan ada yang bentik juga ya. Apa kemarin kelompok mikroalga yang bentik? Hidupnya di dasar laut, Bu. Ya, jadi dia itu harus nempel gitu hidupnya tuh. Kalau misalnya di laut bisa nempel di dasar laut. Kalau di terumbu karang dia yang dangkal-dangkal ya dia nempel di terumbu karang atau di dasar pokoknya, di pasir-pasir atau di bebatuan, pokoknya dia tuh bentik harus nempel gitu ya. Nggak bisa dia ngapung-ngapung bebas berenang di air gitu, nggak bisa. Itu dia namanya organisme bentik ya. Jadi ternyata yang bentik itu bukan hanya mikroalga, tapi juga makroalga ada yang bentik ya. Nanti kalau di air itu di laut itu invertebrata laut, hewan-hewan laut juga ada yang dia bentik tuh.
kayak larva ya, kepiting, kan dia bentik ya. Dia tidak berenang-berenang bebas di kolam air, tapi dia berjalan gitu, bergeraknya itu di dasar-dasar permukaan gitu. Sorry, di dasar-dasar bawah ya. Dasar apapun, mau di batu, mau di pasirnya, mau di sedimen bawah laut gitu. Dia namanya bentik ya. Nah, lalu ada juga yang bifouling communities ya. Jadi bifouling itu sebetulnya menempel, masih sama dengan bentik ya. Sorry. Jadi ini masih sama dengan bentik, dan selanjutnya teman-teman catat tambahan ya. Ada yang dia mengapung ya, mengapung di air, floating gitu. Satu lagi ada yang floating. Bifouling, yang satu lagi ada yang dia floating ya, mengapung. Nah, selanjutnya faktor lingkungan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari makroalga ini? Di antaranya cahaya. Cahaya ini sebetulnya faktor utama yang krusial sekali ya, cahaya. Kenapa cahaya krusial untuk makroalga? Korelasinya terhadap proses apa di dalam sel makroalganya? Fotosintesis. Betul ya, gampang ya, proses fotosintesis. Jadi dengan kita mengingat proses fotosintesis saja, kita sudah bisa menduga ya, menilai, menganalisis bahwa mau makroalga merah, mau coklat, mau hijau, semuanya akan memiliki klorofil. Lalu bahwa karena dia memiliki membutuhkan proses fotosintesis, maka dia memerlukan cahaya dengan intensitas tertentu ya. Nanti beragam ya, intensitas cahaya yang optimal untuk setiap spesies itu akan berbeda-beda. Ada yang makroalga yang dia memerlukan cahaya yang sangat kuat. Dia tumbuh di daerah-daerah permukaan di atas gitu. Ada yang sedang, ada yang sedikit gitu. Dia tumbuhnya di bawah. Seperti makroalga bentik ini ya. Kalau yang bentik itu udah jelas kemungkinan dia memerlukan cahayanya itu tidak terlalu kuat gitu. Karena dia butuh bentik ya, nempelnya di dasar-dasar sehingga intensitas cahaya mataharinya sudah agak berkurang kalau di dasar. Nah, yang selanjutnya ini suhu ya. Dia juga memiliki rentang toleransi tertentu terhadap suhu air laut. Yang selanjutnya gelombang air laut. Nah, ini yang menarik itu gelombang air laut. Jadi dia juga sama memiliki rentang toleransi kecepatan gelombang air laut atau ketinggian gelombang air laut tertentu ya, untuk stabilitas kehidupan dia gitu. Kalau misalnya gelombang air lautnya lebih tenang, biasanya di situ dia lebih cocok ya kalau makroalga itu tumbuh. Karena kalau misalnya gelombang lautnya itu besar gitu, ya dia nggak stabil gitu, keberadaannya dia tidak stabil. Nah, sehingga pengetahuan-pengetahuan mengenai faktor abiotik yang diperlukan oleh makroalga ini bisa diadopsi, dimanfaatkan untuk modifikasi kultur. Jadi misalnya teman-teman mau kultur alga coklat, dicek dulu ya di habitatnya, dia itu biasa hidup di rentang cahaya berapa, intensitasnya, suhunya berapa, gelombangnya seperti apa, salinitasnya seperti apa, dan nutrisinya kayak gimana kadarnya gitu. Nah itu tuh kalau kita mau bikin manipulasi itu sebetulnya langkah awalnya itu adalah mengecek kebutuhan hidup dia itu, resourcesnya di laut itu kayak gimana, seperti apa. Nah nanti kita bisa adopsi untuk artificial culture ya, untuk kultur buatan. Nah, selanjutnya chromatic adaptation. Nah, ternyata si makroalga ini dia punya
kelebihan nih dibandingkan mikroalga. Dia punya chromatic adaptation, yaitu kemampuan merubah pigmen fotosintesis sebagai respon terhadap kondisi sumber cahaya. Nah, ternyata dia bisa berubah-ubah nih pigmennya, gitu, tergantung dengan sumber cahaya yang masuk ya ke perairan habitat dia, gitu ya, luar biasa. Selanjutnya dia bersifat perennial. Apa itu perennial? Hidup lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman kalau mau bisnis kultur makroalga, bikin bisnis plan-nya, bikin anggaran biayanya, bikin rencana panen, perputaran ekonominya, itu ya disesuaikan harus lebih dari 1 tahun gitu ya. Nanti kalau misalnya cari investor untuk kultur makroalga, ya kita tidak bisa menjanjikan perputaran uang sebelum 1 tahun tentunya. Jadi nanti kalau akan merancang bisnis makroalga, tentunya harus siklus ekonomi perputarannya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya memiliki kemampuan simbiotik dengan organisme yang mampu menghasilkan substrat organik gitu. Jadi makroalga ini dia juga tidak hidup sendiri, dia akan memiliki kemampuan simbiotik ya. Dia bisa bersimbiosis sama organisme-organisme lain yang katanya si organisme temannya itu mampu menghasilkan substrat organik gitu. Nah, salah satu simbiosisnya itu ya karena dia membutuhkan substrat organik tersebut ya. Jadi dia akan bersimbiosis dengan organisme yang memerlukan substrat organik. Nah, selanjutnya ini pola hidup. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan pola hidup dari makroalga ada apa aja? Jadi bagaimana ini pola hidup makroalga nih? Nanti kalau teman-teman kultur ini mempengaruhi desain kulturnya ya. Ada yang apa nih? Yang pertama, immerse. Immerse apa immerse? Growing in shallow water. Apa tuh shallow water? Muncul di permukaan air. Ya, jadi dia cocoknya tumbuh di perairan yang seperti apa? Yang dangkal, Bu. Dangkal ya. Shallow water itu dangkal. Nah, selanjutnya ada yang floating. Floating apa? Mengapung. Iya, jadi dia tuh bisa mengambang. Kadang kalau kita main ke pantai, suka ada yang terbawa gelombang ya ke daratan, daun seperti daun-daun gitu ya, daun-daun. Nah itu sebetulnya makroalga yang jenis yang pola hidupnya itu dia floating ya, yang mengambang. Dia akan cenderung terbawa arus ya, terombang-ambing gitu ya, ke sana ke sini. Nah, ada yang submerged. Jadi submerged ini dia growing entirely below and up to the water surface. Jadi dia yang submerged ini dia full tenggelam ya, full terendam air gitu. Nah, kalau yang floating dia ada bagian-bagian yang tentunya tidak terendam air ke udara seperti ini ya, bunganya gitu. Sedangkan yang submerged dia full semuanya itu ada di dalam air. Nah, lalu ada algae cellular lower weed form ya. Dia bentuknya ini lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Penampakannya ini lebih cenderung seperti
moss ya. Itu apa moss? Lumut. Mirip ini ya, lumut ya. Lumut gitu. Kecil-kecil gitu. Jadi mirip lumut. Nah, selanjutnya kita lihat ini beberapa contoh makroalga foto-foto. Nah, yang sebelah kanan atas itu green algae, ulva ya, dari genus ulva, green algae. Yang kanan bawah itu red algae ya. Contohnya Odontalia flocosa. Lalu yang sebelah kiri itu brown algae ya, alga coklat. Seperti ini. Yang alga coklat ini dia lebih menyerupai daun ya, layan-layan daun gitu, berwarna coklat. Nah, biasanya kita menemukan algae-algae ini terdampar di pinggir-pinggir pantai ya. Seperti itu. Yang kayak sampah gitu ya kalau di pantai gitu, terbawa arus. Nah, sebetulnya itu alga ya. Selanjutnya, bagaimana sih life cycle-nya? Coba ada yang bisa menjelaskan life cycle atau siklus dari makroalga. Dia epifit ya, bisa hidup di berasosiasi dengan tanaman. Jadi life on another plant, other plant. Jadi dia bisa tumbuh di tanaman gitu. Dia bisa bersimbiosis juga dengan tanaman, ya. Lalu dia bisa beradaptasi terhadap predasi dengan cara membuat si talusnya itu less edible. Apa less edible? Less Tidak edible. bisa dimakan. Ya, jadi lebih sulit dimakan ya. Mungkin dibikin keras gitu ya. Si talusnya, si talus itu kan si bodinya ini ya. Keseluruhannya namanya talus. Dia mungkin lebih tinggi seratnya, ditambah seratnya lebih keras, sulit dimakan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adaptasi terhadap predasi. Yang kedua itu changing growing pattern ya. Changing growing pattern ini merubah si pola hidup dia. Yang ketiga complex life cycle. Jadi membuat si siklus hidupnya itu kompleks ya. Lebih kompleks begitu. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat contoh life cycle-nya. Nah, silahkan. Siapa yang bisa menjelaskan nih life cycle-nya? Reproduksinya ya. Jadi dia bereproduksi dengan apa tuh alat reproduksinya? Reproduksinya generatif atau vegetatif? Pola reproduksinya generatif atau vegetatif kalau dilihat dari skema ini? Jadi dia memproduksi spermatangnya ya sebagai alat reproduksi jantan ya. Lalu Berarti generatif, Bu. generatif ya. Jadi ini ada proses apa nih? Dari spermatangnya lalu dia apa nih? Mengattach ya ke female gametofit ya, namanya corpogonium. Terjadi fertilisasi ya. Nah, kalau sudah terjadi fertilisasi begini, sudah dipastikan dia generatif gitu ya. Dan seterusnya sampai membentuk gamet ya. Gitu. Nah, jadi ini life cycle-nya itu dia generatif ya. Sejauh ini sepengetahuan saya itu belum ada yang
mengkultur atau memperbanyak memproduksi secara vegetatif gitu. Kalau tumbuhan kan sudah ada ya, vegetatifnya udah banyak gitu, udah berkembang teknologi vegetatifnya. Kalau makroalga ini masih generatif ya. Ini kita lihat masing-masing dari jenis makroalganya. Ini ada alga merah ya. Alga merah ini katanya digunakan untuk apa saja nih kegunaannya? Sekarang teman-teman yang menjelaskan nih ya. Alga merah nih. Nanti teman-teman gampang tinggal browsing tuh alga merah, spesiesnya banyak sekali ya, jenis-jenisnya. Alga merah ini perkembangannya, pemanfaatannya sudah digunakan untuk apa saja nih alga merah? Sebagai agar ya, agar culture material. Jadi nanti kalau teman-teman mau jadi pebisnis misalnya karena rumahnya dekat laut gitu, jadi pebisnis mengkultur makroalga ya, bisa dipilih alga mana yang cocok untuk tujuan tertentu. Nah, kalau digunakan untuk agar, dia prosesnya itu sederhana ya, tetapi harga jualnya lebih rendah. Nah, semakin prosesnya itu lama menggunakan teknologi yang lebih tinggi, maka nanti hasilnya itu nilai jualnya akan lebih tinggi ya. Namanya value added gitu. Jadi menaikkan nilai jual dengan cara apa? Dengan cara mengolah. Makanya butuh bidang keilmuan bioteknologi itu ya. Nanti kita bisa mengekstrak berbagai macam senyawa dari alga merah ini untuk berbagai keperluan. Di antaranya thickening agent ya, thickening agent untuk makanan dan obat-obatan, food and pharmaceutical. Lalu kita bisa mengekstrak karagenannya. Karagenan ini apa? Karagenan ini binding agent ya. Tahu binding agent apa? Binding itu kan pengikatan ya. Jadi mungkin semacam apa ya, kalau di es krim itu ada senyawa tambahan, namanya tuh apa ya kalau di warung di toko-toko itu? Nama emulsifier ya. Emulsifier lah kalau kita mah ya. Jadi bisa untuk emulsifier di es krim, puding ya, dan salad dressing gitu. Jadi luar biasa nih ya teman-teman, bisa kultur nih di laut. Kulturnya sebetulnya sederhana sih di laut ya. Cuma karena di laut gitu, jadi butuh keahlian tertentu gitu ya. Butuh ya kalau bisa harus bisa berenang gitu. Terus kita harus punya izin pemanfaatan ruang lautnya. Tapi biasanya kalau penduduk lokal itu dia ya booking aja gitu ya, booking site aja, dulu gitu ya. Nggak ada pajak, nggak ada gimana-gimana, setahu saya ya. Jadi kalau yang sudah punya keluarga di daerah pesisir pantai, pasti udah tahu ya bagaimana aktivitas kultur makroalga ini. Salah satu aktivitas kultur itu banyak ditemukan di Indonesia Timur ya. Contohnya di Laut Alor ya, di Pantai Alor ada kan Laut Alor ya, laut yang kecil yang terkenal untuk destinasi wisata internasional loh itu. Sangat cantik sekali Alor itu. Nah, di sana ditemukan juga pembudidaya makroalga ini. Nah, pemanfaatan selanjutnya dari red alga ini adalah untuk kosmetik, teman-teman. Jadi bisa diekstrak juga untuk berbagai keperluan kosmetik ya. Lalu food ya. Food kita udah sering banget ya melihat pemanfaatan penggunaan untuk nori ya, nori. Nah, nori itu kan dari makroalga ya. Bisa digunakan untuk sushi, sup, seasoning ya. Seasoning itu perasa gitu ya.
penyedap rasa ya makanan. Lalu juga untuk animal feed, makanan hewan. Nah, makroalga ini, rumput laut ini, dia memiliki protein yang cukup tinggi. Selain itu, dia juga punya omega 3 sama kayak mikroalga laut. Jadi organisme-organisme laut itu sebetulnya sejatinya itu dia punya omega 3 yang tidak bisa yang sulit, yang jarang ditemukan pada organisme darat ya. Nah, jadi dengan menggunakan makroalga sebagai pakan hewan ini ya, kita bisa memanipulasi bagaimana caranya si hewan yang kita kultur itu mengandung omega 3 tanpa harus tinggal di laut gitu ya. Nah, itu salah satu cara manipulasi enrichment namanya itu ya. Di pakan itu namanya enrichment atau pengayaan. Nah, yang terakhir fertilizer. Jadi kita juga bisa menggunakan si red algae ini sebagai bahan baku pupuk katanya ya. Nanti mungkin pupuknya didegradasi dulu jadi inorganik mungkin ya. Difermentasi dulu menggunakan mikroba. Nah, teman-teman bisa konsul tuh sama Pak Fauzi tuh. Pak, gimana sih bikin pupuk dari makroalga ya. Nah, sekarang brown algae. Nah, teman-teman, lihat deh di gambar sebelah kiri ya. Ini ada gambar kultur alga coklat. Nih, gambarnya kayak untayan daun raksasa sebetulnya. Ini sebetulnya size-nya besar nih di apa di kenyataannya gitu ya. Di kenyataan ini size-nya besar. Nah, brown algae ini mostly atau kebanyakan dia benthic ya. Benthic dan marine dan spesiesnya laut ya. Lalu ukurannya mulai dari mikroskopik sampai 100 meter. Jadi kalau kita kultur si makroalga coklat ini, kita bisa menumbuhkannya sampai 100 meter katanya. Kebayang ya ketika panen omsetnya berapa ini ya. Lalu dia very divine hold face, type and blade ya. Bentuk-bentuknya. Lalu gas filled bladders. Jadi si daunnya ini, si talusnya ini dia gas filled ya. Jadi kalau kata kita mah apa ya, berpori-pori isinya lubang-lubang gas gitu ya. Seperti pori-pori gas gitu. Jadi kenyal, sebetulnya kenyal-kenyal gitu ya. Bukan seperti daun gitu. Nah, lalu dia well adapted of pigment fucosanthin. Jadi si warna coklat ini kenapa terlihat berwarna coklat? Karena dia beradaptasi bagus dengan pigment fucosanthin, dengan pembentukan pigment fucosanthin, sehingga yang mendominasi adalah warna coklat ya dari pigment fucosanthinnya. Ini ya. Kalau saya suka tertarik gitu ya melihat si untayan kultur makroalga ini yang begitu besar gitu, begitu panjang gitu ya. Kalau orang pebisnis itu dia pasti akan senang ya dengan biomasa yang begitu besar. Nah, sekarang kita lihat spesifik dari life cycle-nya makroalgae, brown makroalgae itu ya. Tetap dia menggunakan pola reproduksi generatif ya. Di sini dia menggunakan spora sebagai alat reproduksi utamanya. Ya, teman-teman tinggal dipelajari ini siklusnya bagaimana sampai bisa menghasilkan diploid ya. Diploid itu berarti dia dewasanya gitu. Nah, ini ya penggunaannya, dia pewarna, bisa juga untuk pewarna, kita ekstrak sebagai sumber pewarna tekstil gitu. Jadi ini bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk pewarna tekstil. Selanjutnya dental ya, untuk bahan-bahan tambal gigi ya, dokter gigi, dan juga kosmetik dan juga pewarna makanan. Atau bisa kita konsumsi langsung sebagai makanan.
gitu. Nah, seperti ini nih. Nih ya, ada foto orang yang sedang memanen alga ya. Sebetulnya ini brown algae. Nah, ini produk dari brown algae bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan nori gitu. Nah, selanjutnya biofuel. Apa itu biofuel? Berarti dia memiliki potensi yang sama seperti mikroalga ya. Bisa digunakan sebagai bahan bakar, sebagai bahan biofuel gitu. Apa itu biofuel? Minyak hayati. Ya, kalau teman-teman baca di slide ini, bagaimana sih potensi makroalga untuk penggunaan biofuel ini dan apa kelebihannya daripada kita menggunakan bahan biologis lain ya yang berasal dari darat atau yang habitatnya di darat. By the way, kita sekitar 8 menit lagi nih punten ya akan berakhir. Nanti kita masuk lagi ke link yang baru ya. Karena ternyata Google Meet sekarang dia udah batasi 1 jam ya. Biasanya dia unlimited. Jadi punten nanti akan akan berakhir ya beberapa menit. Ya sekitar 6 menit lagi lah, 7 menit gitu. Nah, terakhir nih, bagaimana sih potensi biofuel dari makroalga ini? Nih, teman-teman bisa baca di slide ini ya. Siapa yang bisa menjelaskan satu orang? Aflah mau mencoba. Ya, silahkan Aflah. Jadi makroalga ini kelebihannya karena dia itu tumbuhnya cepat. Terus biomasanya itu kaya akan karbohidrat dibanding dengan yang lainnya gitu, Bu. Ya, betul ya. Seru ya, kalau buat saya ini seru ya. Cuma kekurangannya memang susah, masih sulit untuk dikultur di darat gitu. Maksudnya jauh dari laut tuh masih sulit kayak di Bandung gitu kan, jauh dari laut ya. Tapi sebetulnya secara biomasa si makroalga ini memang lebih besar daripada mikroalga. Biomasanya kita lebih mudah memperoleh biomasa yang banyak. Dia fast growing untuk spesies tertentu bisa kurang dari 1 tahun dan spesies tertentu bisa lebih dari 1 tahun. Tapi dia terhitung cepat ya jika dibandingkan dengan tanaman darat. Dia fast growing and carbohydrate rich. Jadi kaya akan karbohidrat. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas polisakarida ya, jenis-jenis polisakarida yang dimiliki oleh makroalga ini. Nah, teman-teman kelebihannya dari tumbuhan darat itu dia land dependence. Jadi dia nggak butuh tanah gitu ya, nggak butuh kebun yang compete atau berkompetisi dengan kebutuhan pangan makanan yang lain gitu. Nah, biofuel ini kan semakin dia tidak compete dengan food, semakin dia nggak berkompetisi dengan agriculture, penggunaan lahannya terutama, maka dia semakin valuable, semakin prospektif untuk dijadikan sebagai bahan biofuel ini, gitu. Karena karena berhubungan dengan apa coba? Kalau dia kompetitif, kalau dia tidak kompetitif, kalau dia kompetitif ya, kalau dia merebut gitu, berebutan gitu dengan lahan pertanian, apa pertimbangannya? Apa yang akan menjadi masalah? Nutrisi yang diperoleh bukan, Bu? Selain nutrisi apa lagi kalau dari aspek ekonomi? Rebutan nih sama lahan pertanian, biofuel. Lahan pertanian kan untuk pangan ya. Kalau untuk pangan harganya biasanya lebih mahal kan. Kita nanam jagung, jagungnya dijual untuk makanan. Kalau untuk makanan itu dia akan lebih mahal harganya gitu. Sedangkan biofuel ini kita kan harus mengekstrak ya. Harga bahan bakunya harus lebih rendah.
Kalau kita menggunakan bahan baku yang sama berkompetisi dengan sumber pangan, maka biofuel-nya akan bagaimana harga jualnya? Mahal. Akan lebih mahal karena bahan bakunya aja udah mahal. Kenapa mahal? Karena berkompetisi dengan pangan, dengan standar harga pangan gitu. Selain itu juga kita jadi mengurangi lahan ya untuk kebutuhan pangan gitu, untuk pertanian kebutuhan pangan. Nah makanya sebetulnya sekarang ini potensi-potensi di laut itu lebih dieksplor sebetulnya. Karena salah satu faktor krusialnya itu lahan ya. Lahannya tidak terlalu berkompetisi dengan lahan pertanian yang masih sangat diperlukan untuk sumber pangan. Begitu. Gitu ya. Lalu selanjutnya freshwater requirement. Jadi dia nggak butuh sumber air tawar karena biasanya kalau sumber air tawar itu mahal gitu ya, butuh uang banyak untuk kita membeli air tawar atau untuk kita membeli listrik untuk mendapatkan air tanah gitu, itu jauh lebih mahal. Tuh. Nah, yang terakhir not competing with food crops tadi ya, udah. Jadi tidak berkompetisi dengan kegiatan pertanian. Pokoknya apapun itu aspeknya, apakah aspek lahan, apakah aspek sumber dayanya, apakah aspek pasarnya, pokoknya kita nggak berkompetisi aja sama pertanian darat gitu. Jadi aman gitu ya. Oke, itu biofuel ya. Sedikit overview mengenai biofuel. Lalu di sini ada contoh skema bagaimana kita bisa mendapatkan bioetanol dari makroalga. Nah, apa prospek dan challenges-nya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, makroalga spesies-spesies yang diketahui memiliki potensi bioetanolnya nih itu. Ya. Di sini kita kultur dulu makroalganya lalu diekstrak ya. Nah, ini scale up cultivation ya. Ini diekstrak ya. Lalu screening sebelum ekstrak screening dulu ya. Jadi kita screening itu maksudnya kita pastikan kalau si makroalga kita itu memiliki kandungan bioetanol yang cukup tinggi gitu ya, supaya efisien kita memilih spesies yang tepat, memiliki kandungan bioetanol yang paling tinggi ya, paling maksimal gitu. Nah, lalu nanti ada ekstrak, ada berbagai macam proses kimia ya, ada proses enzimatis, untuk proses hidrolisis, sampai nanti proses fermentasi, sampai nanti di produksi bioetanolnya. Kalau teman-teman tertarik, bisa juga nanti proyek kecilnya itu mengekstrak ya makroalga, tapi harus dipastikan teman-teman dapat memperoleh makroalganya ini dari mana ya. Soalnya kan kita butuh makroalga fresh ya, makroalga fresh. Bisa aja sih kita pakai mikroalgi yang kering ya, tapi cuman saya nggak tahu ada yang jual apa enggak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada supplier atau ada keluarga di pantai gitu, orang pantai, bisa aja nanti kita ekstrak topik untuk proyek kecilnya ya. Nah, ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan potensi yang lain dari masih ada yang masuk sebentar. Potensi dari marine algal, makroalga laut ya. Selanjutnya makroalga laut ini dia mengandung banyak bioaktif compound ya, komponen bioaktif. Makanya nanti akan kita lihat macam-macam bioaktif compound yang
sudah dicoba dieksplor oleh manusia ya. Lalu polisakarida tadi ya, polisakarida karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi, dia mengandung polisakarida yang cukup menarik katanya. Jadi menarik banyak perhatian karena physical and chemical properties-nya. Jadi karena bentuk fisika molekulnya dan kandungan kimianya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan makanan dan obat-obatan, food and medicine. Nah, selanjutnya untuk keilmuan ya, psychology use. Jadi psychology use ini untuk tujuan keilmuan to clarify the phylogenetic relationship between main algal taxa and higher vascular plant. Jadi untuk keperluan identifikasi filogenik. Salah satunya mengetahui relationship atau hubungan antara taksa alga utama dengan tumbuhan. Sebetulnya kayak gimana sih hubungan evolusinya begitu ya? Mengapa ada organisme yang mirip tumbuhan tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai tumbuhan? Nah, lalu cell wall ya, dinding selnya. Jadi dia memiliki dinding sel yang tersusun atas polisakarida ini, sehingga nanti ada matriks berbagai macam jenis matriks polisakarida yang berbeda-beda yang bisa dieksplor lagi ya sama manusia, bisa dimanfaatkan. Di sini diketahui tiga divisi dari makroalga yang dikenal memiliki kandungan polisakarida, yaitu green algae ya, chlorophyta, rhodophyta, red algae, and phaeophyta dari brown algae ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat komponennya. Sebentar saya sambil mengadmit yang masuk ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat kandungan-kandungan dari polisakaridanya nih. Dari polisakaridanya bisa dilihat. Ini slide saya nggak muncul ya? Enggak, Bu. Iya, Bu. Oh iya, sorry. Nanti kalau nggak muncul lagi, ini tolong kasih tahu ya. Bentar ya. Kenapa ya nggak muncul? Saya refresh dulu sebentar. Ini muncul nggak? Masih. Udah, Bu. Ini muncul nggak? Udah muncul ya? Iya, Bu. Ya. Waktu kita sampai jam 10 ya? 10.20. Ya, jam berapa? Oh, 10.20. Ya, kita lanjut ya. Di tabel ini bisa kita lihat Meyer cell wall polisakarida. Jadi polisakarida utama. Nah, ada namanya kristalin ya. Kristalin ini berasal dari rhodophyta, alga merah ya, alga merah gitu, alga merah. Kristalin ini mengandung selulosa 1,4 D-glukan ya, juga 1,4 beta D-manan dan 1,4 beta D-silan dan 1,3 beta D-silan. Jadi ini kandungan-kandungan yang ada di kristalin, di polisakarida jenis kristalin. Lalu ada juga polisakarida jenis hemiselulosa. Nih, hemiselulosa terkenal ya, teman-teman pasti sering dengar istilah hemiselulosa ini. Jenis polisakarida yang bisa kita peroleh dari makroalga chlorophyta, rhodophyta, phaeophyta juga ada ya. Lalu ada matriks ya, polisakarida matriks
yang bisa kita peroleh dari Chlorophyta juga, dari Rhodophyta dan Phaeophyta. Ada dari spesies genus Ulvan ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah hasil-hasil penemuan ya, hasil-hasil penelitian eksplorasi polisakarida pada 3 kelompok utama alga yang dikenal memiliki kandungan polisakarida yang baik untuk dieksplor oleh manusia. Ya. Nah, ini ya spesies-spesiesnya. Ada berbagai macam spesies yang telah diketahui memiliki potensi polisakarida yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan medis ya, medical important. Nah, di sini ada foto-fotonya, foto-foto morfologinya. Di sebelah kiri fotonya, di sebelah kanan nama spesies ya. Ada dari kelompok Ulva, dari Chlorophyta, Sargassum ya, dari Phaeophyceae, Sargassum, ini yang coklat ya, Sargassum. Lalu ada Laminaria ya, yang F. Nah, ini namanya kalau teman-teman mau menghafal Laminaria. Laminaria ini kan lembaran ya, laminar gitu, lembaran artinya. Jadi diingat saja kalau si talusnya ini dia memang bentuknya seperti lembaran gitu, seperti lembaran-lembaran daun gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, selanjutnya jenis polisakarida matrix. Bentar. Nah, kita masih ada waktu untuk masuk ke matriks-matriks polisakarida, teman-teman ya. Ada banyak jenis-jenis matriks polisakarida. Setidaknya kita akan membahas 4 matriks polisakarida yang ada di makroalga. Yang pertama itu alginat ya, senyawa alginat. Yang kedua sulfat galaktan, yang ketiga fucoidans, dan yang keempat ulvans. Jadi ini jenis matriks polisakarida ya. Tadi polisakaridanya tersusun di bagian sel apanya tadi? Di sel makroalga? Di dindingnya bukan, Bu? Iya, jadi teman-teman konsentrasi ya. Nih, yang menjadi topik utama apa? Ya, kalau kita membahas polisakarida, teman-teman harus bertanya-tanya gitu, harus bertanya polisakarida itu apa ya? Ada di mana sih di dalam selnya gitu ya. Pokoknya semuanya itu kalau kita mau bicara eksplorasi ya, eksplorasi dari organisme apapun, mau dari tumbuhan, mau dari hewan, mau dari mikroba, bakteri, fungi, itu harus nanya ada di bagian apa di dalam selnya. Jadi balik lagi ke sel ya, selalu kembali ke biologi sel gitu kebanyakan. Kalau kita sudah bicara eksplorasi ya. Dan jadi kita kembali lagi mengingat polisakarida ini merupakan kandungan di dinding sel ya, di dinding selnya. Jadi sebetulnya kalau struktur selnya dia itu mirip tumbuhan, punya dinding sel ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam dinding selnya, maka kita akan menemukan polisakarida. Nah, kalau kita turunkan lagi, kita degradasi lagi polisakaridanya, maka kita akan menemukan penyusun-penyusun dari polisakarida ini atau matriks. Nah, ada alginat, ada sulfat galaktan, ada fucoidans, ada ulvans, dan matriks lainnya, matriks penyusun lainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk polisakarida alginat ya. Polisakarida alginat merupakan dinding sel yang banyak terdapat di alga coklat nih. Jadi kalau teman-teman mau ekstrak alginat, maka pilihlah alga coklat ya. Dari kelompok dari
Pyopice ya, Pyopice. Alginat ini merupakan asam oronik ya, uronic acid, dan memiliki 3 tipe blok ya. Di struktur molekulnya itu memiliki 3 tipe blok, ada M blok, ada G blok, ada Mg blok. M blok itu merupakan kandungan manuronic acid. Untuk G block ini merupakan kandungan glucuronic acid, dan untuk Mg block ini dia alternating sequence of manuronic dan glucuronic acid. Jadi gabungan dari M block dan G block. Nah, ini adalah contoh spesies-spesies yang mengandung Mg block ya. Di sini ada Mg value, ada angkanya, konsentrasinya nih, konsentrasinya. Ini ada spesiesnya, ini ordonya. Jadi di sini ada hasil-hasil penemuan yang menyatakan konsentrasi dari Mg-nya tadi. Mg itu apa? Kandungan manuronic acid dan glucuronic acid. Nah, ini ternyata si kandungan-kandungan ini banyak digunakan untuk keperluan medis nih ya, alginat. Salah satunya keperluan medis. Nah, ini teman-teman, saya nggak minta menghafal ya, tapi saya minta teman-teman paham tabel ini tuh apa ya. Tabel ini tuh ingin menginformasikan apa gitu ya. Kalau di sini ada nama spesiesnya, di sini ada nama ordonya, di sini ada konsentrasi Mg-nya ya. Berarti tabel ini menyatakan hasil-hasil uji konsentrasi Mg-nya dari masing-masing spesies ya. Makanya di sini ada yang dia nggak ada angka ya, mungkin dia tidak menganalisis kuantitatif ya, tetapi dia menganalisis kualitatif saja sehingga muncul hasil high G. High G berarti yang tinggi kandungan apanya? High G. G block berarti ya. Berarti kandungan apa yang tingginya? Di sini G block apa? Glucuronic acid. Gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cari molekulnya, struktur molekulnya dari glucuronic acid seperti apa. Selanjutnya, tadi kan polisakarida alginat ya. Sekarang polisakarida sulfat galaktan. Nih, sulfat galaktan nih commonnya banyak ditemukannya di mikroalga hijau ya, di chlorophyta. Ini kurang H ya. Chlorophyta ya. Dan rhodophyta ya. Chlorophyta itu alga hijau, rhodophyta itu alga merah. Dia memiliki struktur yang sederhana, struktur agar yang sederhana ya. Memiliki struktur agarobiosa fragmen tanpa sulfat ya. Dia termasuk karagenan matriks ya. Karagenan ini digunakan dalam pembuatan berbagai macam produk pangan, farmasi, kosmetik, juga keperluan industri lainnya. Fungsi utama sebagai pengental, penstabil, pembentuk gel, emulsifier tadi betul ya. Jadi karagenan ini berasal dari sulfat galaktan ya. Jenis polisakarida sulfat galaktan. Matriksnya ya, jenis matriksnya. Jadi matriks itu adalah kalau kita mau monomer, kalau kita bicara polimer mah monomer penyusunnya gitu. Jadi matriks itu penyusun-penyusun untuk terbentuknya suatu polisakarida. Nah, yang ketiga itu polisakarida fucoidans. Fucoidans ini banyak ditemukan pada dinding sel Pyopice ya, atau alga coklat ya, brown algae.
Simple fucoidans merupakan sulfat homofucans. Beberapa contoh spesiesnya ada Boswellia cretaceae, ada Gymnogongrus tarulosus, ada Parsimenia lussoria gitu, dan lain-lain ya. Masih banyak contoh-contoh spesies yang mengandung Polysaccharida fucoidans dalam jumlah yang tinggi gitu, yang menjanjikan untuk bisa dieksplorasi. Nah, ini salah satu contoh dari genus Boswellia ya. Berwarnanya kemerahan. Dia masa panennya ini musiman ya, seasonality production season gitu ya, berdasarkan musiman gitu. Yang terakhir Polysaccharida ulfans ya. Polysaccharida ulfans ini dari warnanya berwarna hijau, udah pasti ini makroalga hijau ya, dari Chlorophyta ya. Genusnya Ulva ya. Genus Ulva nanti spesiesnya banyak, Ulva sp gitu. The composition varied ya. Komposisinya ini dia bermacam-macam, bervariasi bergantung spesiesnya according to species ya. Harvest season juga, dipanennya juga musiman. Growth conditionnya juga punya growth condition tertentu, pH tertentu, suhu tertentu, dan faktor lingkungan lainnya, serta method of isolation. Memiliki tentunya memerlukan metode isolasi tertentu untuk bisa mengekstrak ulfan ini ya. Nah, begitu rekan-rekan, jadi ini sudah 4 polisacharida ya. Barusan ulfan, lalu fucoidans, lalu sulfat galactans, lalu alginat ya. Jadi itu 4 jenis matriks polisacharida yang bisa kita temukan di dinding sel makroalga ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Slide selanjutnya itu part 2 ya. Part 2 nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan 10 ya. Pertemuan 8, 9 ya. 9 atau 10 ya. 9 atau 10. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, untuk bagaimana? UTS itu kapan? Minggu keberapa? UTS itu, ini kan pertemuan 7 ya. Kalau UTS itu kan di pertemuan 8 ya. Pertemuan 8. Kalau UTS biasanya sesuai jadwal kuliah. UTS itu sesuai jadwal kuliah. Jamnya bisa di jam kuliah atau kesepakatan dengan antara mahasiswa dengan dosen gitu. Kalian ada UTS-nya hari Senin ada berapa mata kuliah? Kita lihat sekarang deh. Kita sepakati sekarang. 2. Ada bioteknik hutan sama apa lagi? Bioinfo. Kalau bioinfonya kan agak mepet ya. Praktikum biokimia? responsi belum ada. Gak ada UTS kan ya kalau praktikum. Tapi ada kuliah ya? Kuliahnya bioinfo. Hari Senin bioinfo sama ini kelautan. Kalau praktikum biokimia itu hari Senin depan ngapain? Responsi mungkin. Bener responsi atau gimana? Responsi itu ini datang tatap muka? Online. Oh, online. Sebentar. Bentar ya, saya cek dulu.
Berarti kalau gitu Bioinfo jam 12 ya. UTS pasti Bioinfo juga. Oke deh kalau gitu nanti UTS-nya insya Allah tetap hari Senin ya. Tetap hari Senin. Tetapi nanti take home ada kemungkinan pengumpulan jamnya tidak di jam tersebut gitu. Jadi saya beri waktu lebih luang, mungkin nanti bisa dikumpulkan sore atau malam gitu ya. Kayak gitu aja paling ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik, Bu. Iya. Nanti kan praktikum sampai sore ya. Ya deh, nanti untuk jamnya diinformasikan saat pengiriman soal insya Allah. Nanti kan saya akan menyesuaikan dulu dengan bobot soal ya. Kira-kira berapa jam yang bisa diberikan jam lebihnya. Take home boleh open book tetapi kerja mandiri ya. Saya beri keluasan open book tetapi kerja mandiri. Nah, Ibu Haipa ada pertanyaan mengenai materi. Oh iya. Slide-nya udah saya tutup barusan. Ntar. Silahkan. Tentang ini marine alga bioteknologi tadi Haipa belum masuk. Yang pikologi use itu gimana Bu maksudnya? Oh itu pikologi. Pikologi itu adalah ilmu yang mempelajari alga ya. Jadi pikologi itu ada mikropikologi, ada makropikologi. Dulu namanya algologi, ilmu yang mempelajari alga. Sekarang sudah berkembang, mungkin kesepakatan para ahli dan lain-lain, istilahnya menjadi pikologi, yaitu ilmu yang mempelajari alga. Nah, kalau mempelajari alganya alga mikro saja berarti mikropikologi. Kalau mempelajari yang makro saja berarti makropikologi. Kalau mempelajari dua-duanya berarti pikologi secara umum. Jadi alga-alga ini juga digunakan sebagai objek penelitian, maksudnya untuk mengidentifikasi phylogenetic relationship ya, hubungan filogenetik antara si alga-alga ini dengan tumbuhan gitu. Karena tadi kan si alga ini mirip sekali dengan tumbuhan ya, penampakannya, kemampuan fotosintesisnya, warnanya gitu. Tetapi kenapa kok dia tidak sama dengan tumbuhan atau higher plant ya, tumbuhan tingkat tinggi gitu. Vaskular. Kalau tumbuhan tingkat tinggi itu kan dia vaskular ya. Vaskular itu apa? Vaskular itu punya pembuluh dia. Ya, punya pembuluh gitu. Jadi maksudnya digunakan sampai saat ini digunakan untuk mengklarifikasi ya, untuk mengklarifikasi relationship itu simbiosis ya. Bisa simbiosis, bisa proses evolusi juga bisa. Siapa tahu dulu itu higher plants itu sejarah nenek moyangnya misalnya awalnya alga ini untuk yang aquatic plants ya, untuk tumbuhan air misalnya kayak gitu. Dulu itu susunan strukturnya lebih sederhana, lalu berevolusi menjadi higher plants, menjadi tumbuhan tingkat tinggi gitu. Jadi studi evolusi ya, studi evolusi gitu. Karena sekali lagi saya selalu bilang bahwa organisme di bumi ini teh nggak tiba-tiba ada semua seperti itu gitu ya. Seperti yang sekarang kita lihat ada bakteri eukariot gitu ya. Ada sel-sel eukariot, organisme-organisme multiseluler tuh nggak seperti itu. Jadi ada evolusinya. Tidak langsung organisme yang ada di bumi ini tuh langsung multiseluler tuh nggak. Semua tuh ada proses evolusinya. Dulu itu semua organisme tuh uniseluler gitu ya, yang ada di bumi itu uniseluler. Lalu berevolusi menjadi multiseluler.
Dulu sel-sel yang ada di bumi ini, sel-sel organisme ini prokariot ya. Tetapi seiring dengan perubahan lingkungan, maka sel-sel prokariot tersebut beradaptasi dan berubah menjadi eukariot. Jadi sebetulnya prokariot sel itu merupakan nenek moyang dari sel eukariot. Seperti itu. Kebayang nggak? Nah, makanya dia bilang Picologius. Psikologi itu ilmu ya. Ilmu yang mempelajari mengenai alga gitu. Jadi dia ingin para ahli gitu sebetulnya tertarik untuk mengetahui, mengklarifikasi hubungan filogenetik antara alga ini, alga apa namanya makroskopis ini dengan tumbuhan tingkat tinggi gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti boleh browsing lagi sendiri ya, baca buku sendiri. Bagaimana sih hasil penemuan para ahli sekarang ya mengenai identifikasi atau klarifikasi filogenetik ini dari alga ini. Saya juga masih tanda tanya ya, masih tertarik, masih belum tahu, masih ingin tahu gitu bagaimana relationship-nya dari proses evolusi ini. Baik, begitu ya teman-teman. Belajar lagi yang serius dan jangan lupa sudah dicoret-coret ya rencana untuk proyek kecilnya. Kita akan selesaikan materi dulu sekitar sampai 2 pertemuan setelah UTS berarti ya. 2 pertemuan setelah UTS itu pertemuan 10 kan ya. Terus nanti mulailah kita merancang dan running proyek kecil insya Allah. Gitu ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.